Adik-adik, Kak Edi mau tanya, kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Ya, benar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Edi di channel Pena Pengajar, tempat terbaik untuk belajar. Pada video kali ini, Kak Edi akan mengajak adik-adik belajar bersama tentang materi kelas 6, tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sudah siapkah adik-adik belajar hari ini? Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum pembelajaran kita mulai, tak ada salahnya jika kita mencari tahu muatan apa saja yang ada pada pembelajaran satu ini. Pada pembelajaran satu ini terdapat 3 muatan pembelajaran. Yang pertama adalah IPA, yang kedua IPS, dan ketiga Bahasa Indonesia. Pada muatan IPA, kita akan mempelajari tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sedang pada muatan IPS, kita akan mempelajari tentang makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada muatan bahasa Indonesia, kita akan mempelajari tentang menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran yang tepat. Tujuan pembelajaran. Setidaknya ada 3 tujuan pembelajaran pada pembelajaran pertama ini. Di antaranya adalah 1. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, siswa mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. 2. Siswa mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. 3. Siswa mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya, khususnya adaptasi pada tumbuhan. Nah, itulah 3 tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada pembelajaran pertama ini. Mari kita pelajari bersama-sama. Amati gambar berikut ini. Adik-adik, Kak Edi mau tanya, kapan bendera merah putih pertama kali dikibarkan? Ya, benar. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Lantas, gambar nomor 2 ini gambar apa ya adik-adik? Ya, benar. Gambar teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Hal lain apa yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Mari kita pelajari bersama-sama. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajah bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1.
Para penyusun teks proklamasi antara lain Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Insinyur Soekarno, dan setelah itu disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan pada saat itu. Setelah adik-adik membaca teks yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, adik-adik diminta untuk membuat peta pikiran tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Mari adik-adik kita buat bersama-sama. Alternatif jawaban. Apa? Apa yang menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia? Jawabannya antara lain proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Alternatif jawaban kedua, mengapa? Mengapa Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu? Jawabannya antara lain diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Alternatif jawaban ketiga. Siapa yang membacakan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945? Pembacaan proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Alternatif jawaban keempat. Bagaimana konsep penulisan teks proklamasi dilakukan? Penulisan teks proklamasi dilakukan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Iman Bonjol nomor 1. Dilakukan oleh Insinyur Soekarno, Drs Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Alternatif jawaban kelima. Kapan? Kapan teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno? Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Tepatnya di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Alternatif jawaban yang terakhir, di mana? Di mana teks proklamasi ditulis? Jawaban, teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Iman Bonjol nomor 1, Jakarta.
Setelah tadi kita mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lantas, apa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Setidaknya ada 5 makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa. Yang keempat, perjuangan sebagai negara baru. Yang terakhir, yang kelima, yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Dari 5 makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, mari kita bahas satu persatu secara mendalam. Yang pertama, proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. Kita tentu tahu bahwa bangsa Indonesia telah dijajah bertahun-tahun, bahkan berabad-abad lamanya oleh negara Eropa sampai negara Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil perjuangan para pahlawan. Makna yang kedua dari proklamasi kemerdekaan adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini secara de facto diikuti dengan pengakuan dari negara lain atau de jure. Makna proklamasi yang ketiga, yaitu menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, negara yang bebas dari penjajahan, sehingga negara Indonesia memiliki martabat yang setara dengan negara yang lain. Makna proklamasi yang keempat, yaitu perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Makna yang terakhir dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, itulah 5 makna dari proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Lah, menurut adik-adik, makna proklamasi bagi adik-adik apa ya? Setelah tadi kita mempelajari tentang peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dan mencari makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, serta telah mempelajari membuat peta pikiran dari teks yang kita baca. Mari kita lanjutkan pembelajaran kali ini dengan mempelajari tentang ciri-ciri tumbuhan, khususnya adaptasi pada tumbuhan. Amati gambar berikut ini. Gambar apakah itu adik-adik? Ya, gambar bunga ternate. Mari kita baca teks pada gambar tersebut. Tahukah kamu bunga ternate? Tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun ternate dapat mengapung di air. Daun ternate bundar dan lebar. Fungsinya adalah agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan dan berfotosintesis.
Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daunan. Selain itu, teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, setelah adik-adik membaca teks yang berjudul Bunga Teratai, cobalah jawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Coba adik-adik. Alternatif jawaban. Bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya? Tumbuhan teratai tumbuh di air seperti di sungai, bahkan kolam ikan. Agar teratai dapat menyesuaikan diri, tanaman ini mempunyai akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar, dengan begitu daun teratai dapat mengapung di air. Tumbuhan teratai juga memiliki batang dengan rongga. Rongga ini berguna untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernapas. Selain itu, teratai juga memiliki daun yang lebar dan tipis dengan tujuan membantu proses penguapan dan menangkap cahaya matahari sehingga proses fotosintesis berjalan dengan lancar. Nah, itulah jawaban singkat tentang bagaimana bunga teratai beradaptasi dengan lingkungannya. Sebelum video ini Kak Edi akhiri, Kak Edi menawarkan contoh-contoh soal tematik untuk kelas 6. Soal-soal tersebut bisa adik-adik unduh dan download secara gratis melalui link pada deskripsi di bawah ini. Mungkin hanya ini yang bisa Kak Edi sampaikan pada pembelajaran satu ini. Kak Edi yakin bahwa ulasan yang disampaikan Kak Edi ini sangat terbatas. Maka dari itu adik-adik silakan mencari referensi yang lain untuk menambah pemahaman adik-adik tentang materi pada pembelajaran satu ini. Semoga pembelajaran satu ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan adik-adik. Terima kasih adik-adik telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.